Maka ibu-ibu saat suami keluar dari rumah supaya tak direbut oleh pelakor dan dia tergoda pula untuk kemudian godaan dengan pelakor, ingatkan untuk membaca doa tadi. Jangan hanya oleh-olehnya saja kita ingatkan, lalu kemudian membaca doa itu kita tidak memesankan. Betapa banyak orang yang ketika suaminya keluar dari rumah hanya kemudian mengatakan, hati-hati di jalan bang ya, jangan lupa nanti pulang belikan saya sate, pulang nanti jangan lupa belikan saya ABC. Yang paling penting itu justru bang, jangan lupa doa yang Rasulullah ajarkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika keluar dari rumah Allah akan menjaganya. Ketika ada di lacinya uang yang bukan haknya, dia tidak akan tergoda untuk mengambilnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing dengan hidayahnya. Kalau sudah Allah bimbing dengan hidayahnya, lalu kemudian apalagi kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wufita, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan. Jadi apa yang kemudian kurang saat kita keluar dari rumah, Allah yang akan menyempurnakan. Bukan hanya sekedar Allah sempurnakan, wa kufita, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepadamu. Maka rasa cukup, rasa bahwa apa yang diterima itu sudah sempurna, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah nominal yang didapat, bukan masalah fasilitas yang kemudian sudah dinikmati, tapi rasa cukup dan kemudian rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya telah sempurna. Yang sulit itu menghadirkan rasa itu tadi Bapak Ibu. Maka pernah saya ceritakan, saat saya berjalan pulang ke rumah, keluar malam hari umpamanya ketika ngisi kajian, lalu kemudian pulang, lalu kemudian hujan turun. Saat hujan turun itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pemandangan yang paling menarik saya lihat adalah orang yang mengendarai becak, lalu kemudian ada anaknya, ada istrinya. Saat hujan turun apa yang mereka lakukan? Mereka tertawa, tersenyum lepas seakan tidak ada beban. Tak ada beban. Di sisi lain Bapak Ibu, ada orang yang ketika hujan dia berada di dalam mobil. Berada di dalam mobil, di depan suaminya mengendarai mobil, fokus memperhatikan depan, istri sebelah main HP, anak-anaknya di belakang memegang gadget masing-masing. Lalu di dalam mobil itu seperti mengheningkan cipta 17 Agustus. Tak ada canda, tak ada tawa. Ini kan menunjukkan bahwa rasa itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi kalau Allah sudah memberikan rasa cukup, maka kita tidak akan bisa mengukur orang itu sama dengan apa yang kita rasakan. Tak bisa merasakan seperti apa yang dia rasakan, karena Allah yang telah menghadirkan rasa cukup tersebut. Maka supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa cukup, bagaimana? Saat kita ikhtiar keluar dari rumah, bacalah doa seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tadi. Kalau sudah doa itu kita baca, maka kemudian fayaqulu syaiton li syaitonin, setan akan berbual dengan setan sebelahnya. Apa kata setan kepada setan sebelahnya? Kaifalaka birajulin faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin engkau akan bisa menggoda seseorang yang seseorang itu Allah tidak pernah lepaskan dari hidayahnya, yang seseorang itu Allah telah hadirkan rasa cukup, yang seseorang itu Allah Subhanahu wa taala beri penjagaan. Bagaimana bisa menggoda orang yang Allah jaga dengan petunjuknya, yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan rasa cukup untuknya? Tak mungkin kita bisa menggodanya. Maka setan akan bersedih, dia akan berkata kepada kawannya, tak bisa kau goda dia. Kenapa? Karena Allah telah melindunginya. Itu kalau kita ingin membuat setan sedih. Tapi kalau mau buat setan gembira, ya tak usah baca doa tadi. Senang setan tadi. Tapi kalau kita membaca doa itu, berarti Allah memberikan 3 jaminan itu tadi, dan kemudian setan akan bersedih. Ketika setan bersedih, dia akan berkata kepada setan yang lain, tak usah kau goda dia, saya tak berhasil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perlindungan kepadanya. Maka satu di antara amal yang dengan amal itu Allah menjaga kita dari godaan syaitan adalah membaca doa saat kita keluar dari rumah. Bukan hanya sekeluar dari rumah saja, bahkan ketika kita pulang ke rumah. Bapak Ibu hafal doa masuk rumah? Kalau keluar rumah hafal tadi saya tengok kan? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau balik rumah apa doanya Bapak Ibu? Ini. Kalau balik rumah mau pakai yang panjang atau yang pendek? Itu dia kan.
Nah, kalau yang panjang itu yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam bukunya Al-Azkar An-Nawawiyah, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mahraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ada kalimat tawakal juga. Jadi ada kalimat tawakal. Ternyata balik itu kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya di hadis yang terakhir yang dikutip oleh Imam Nawawi, ternyata orang yang ketika balik dia membaca doa ini, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa yang tadi diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setan juga akan berkata kepada kawan-kawannya, la mabitalana. Malam ini kita tak punya tempat menginap. Maknanya apa? Kalau orang pulang ke rumah, dia membaca bismillah, dia mengucapkan dia membaca doa, lalu kemudian mengucapkan salam, setan tak turut serta menginap di rumah kita. Tapi kalau tak baca, rumah kita itu ternyata hotelnya setan, Bapak Ibu. Maka supaya rumah yang kita huni itu setan juga tidak turut serta menghuninya, ya baca doa itu tadi. Maka setan tidak akan punya tempat untuk menginap. Bahkan setan mengatakan kepada kawannya, malam ini kita tidak dapat makan gratis. Kenapa? Karena orang yang ada di rumah ini ketika makan, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita makan tak menyebut nama Allah, maka setan akan turut makan. Ketika kita balik tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk satu di antaranya membaca doa tadi, maka kemudian setan juga akan menginap di rumah kita. Supaya setan tak nginap di rumah kita, ya baca doa tadi. Bahkan satu di antara yang Rasulullah sebutkan, satu di antara orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, kalau dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga. Kalau seandainya dia masih hidup, maka perilakunya Allah akan berikan balasan pahala. Siapa di antaranya? Orang yang ketika masuk ke rumah bisalamin, dia mengucapkan salam, bismillah, baca doa, lalu kemudian salam. Bapak Ibu kalau balik rumah apa biasanya yang dibaca? Halo Bapak Ibu. Wah, ada orang di rumah. Jadi baca bismillah, lalu kemudian Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal ma'raji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu di antaranya. Yang pendek bagaimana? Yang pendek ya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Maka tempat yang kita tempati, insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertawakal, setan kemudian tidak turut serta.